yang 26 jemaah itu tidak sesuai dengan ketentuan. Itu faktanya mereka tidak berangkat dan dibatalkan. Haji Hamba Ali dengan Surya Hafid ini ya satu kesatuan. Kasus gagal umroh yang dialami 26 jemaah haji Hambali di Serang, Banten, akhirnya mendapat tanggapan dari pihak travel PT Sinaya Amanah Wisata. Melalui Haji Muiz yang diberi kuasa untuk mewakili perusahaan oleh Haji Surya selaku Direktur Utama, pihak Sinaya Amanah Wisata menjelaskan apa yang terjadi di balik gagalnya 26 jemaah haji Hambali berangkat umroh pada tanggal 14 November 2024. Haji Muiz mengungkap bahwa pembatalan itu bersumber pada cek senilai 500 juta rupiah yang diserahkan oleh Haji Hambali kepada pihak PT Sinaya Amanah Wisata. Sebab menurut Haji Muiz, cek yang diserahkan itu kosong alias cek bodong. Namun pernyataan itu dibantah keras oleh kuasa hukum Haji Hambali, Raidin Anom. Yang 26 jemaah itu tidak sesuai dengan ketentuan. Pertama, dasarnya apa 26 itu mau berangkat? Karena memang 26 itu belum bayar. Belum bayar. Ada Pak Haji Hambali itu memberikan cek senilai 500 sekian juta. Tapi cek itu tidak bisa dicairkan. Saya mensinyalir Pak Hambali ini tidak konsisten dengan ucapannya. Sudah memberikan cek, ceknya bodong. Ya dok, kami dirugikan dong dengan cek bodong tidak bisa dicairkan. Dengan orang ditunda pemberangkatan, bagaimana bisa pemberangkatan? Dananya pun tidak ada. Ya mereka harus belajar dulu itu soal bernarasi yang baik gitu. Apa bedanya cek kosong dengan cek mundur? Kalau mereka mengatakan ada cek kosong, apakah mereka sudah masuk pada wilayah pencairan uang? Klien saya memberikan cek itu asli dan pada jatuh tempo tanggal yang dimundurkan itu ada duitnya. Tapi mereka belum masuk pada ruang pencairan uang. Ya, karena mereka yang membangun perjanjian dengan klien saya dan para jemaah sejumlah 14 orang untuk mereka perusahaan inilah yang akan menalangi itu. Ya, Haji Surya ini yang akan menalangi keberangkatan. Begitu pulang umroh mereka akan mencairkan cek mundur. Cek mundur itu ya beda dengan cek kosong. Jika pernyataan tadi ya rival saya mengatakan tadi, oh iya cek kosong, kapan lu cairin? Ada nggak penolakan dari bank? Jadi bernarasi itu yang benar, jangan ngawur. Jadi bernarasi itu yang benar, jangan ngawur. Diberitakan sebelumnya, 26 jemaah haji Hambali, pimpinan sebuah pondok pesantren di Serang Barat dibatalkan keberangkatannya oleh perusahaan travel PT Sinaya Amanah Wisata. Menurut pihak Haji Hambali, pembatalan itu diinformasikan hanya melalui pesan suara pada dini hari sebelum keberangkatan. Pembatalan yang mendadak ini dirasa tidak masuk akal. Pihak jemaah curiga bahwa keberangkatan mereka tidak pernah diurus, karena hingga hari keberangkatan mereka belum mendapatkan tiket. Lantas, jika pembayaran belum terjadi, bagaimana bisa pihak travel melakukan semua proses persiapan hingga menentukan jadwal keberangkatan? Ya, perusahaan kami sesuai dengan positive thinking karena Kiai Haji Hambali adalah tokoh agama di daerah ya. Maka Haji Surya berikut perusahaan percaya 10%. Jadi semua administrasi kami lengkapi, kami penuhi. Nah, pada saat-saat itulah butuh kita dana untuk
menyelesaikan yang 26, tapi dananya belum ada. Ini yang jadi masalah. Jadi kami secara administrasi perusahaan sudah memberikan koper, paspor, visa, bahkan booking hotel pun kami sudah siapkan. Tapi pada saatnya kami butuh pembayaran dari Pak Haji Hambali yang 26, sampai hari ini tidak ada. Intinya begini, soal pembatalan itu kan mereka yang mendalilkan. Maka pembatalan itu harus dipertanyakan kepada pihak mereka. Apa dasar pembatalan mereka? Pada prinsipnya, sejumlah jemaah haji lebih kurang 26 orang, jemaah umroh yang lebih kurang 26 orang ini, itu faktanya mereka tidak berangkat dan dibatalkan kurang lebih 3-4 jam sebelum keberangkatan di bandara. Itu pun dibatalkan secara via chat WA. Sementara mereka punya badan hukum. Nah, di sini aja kita lihat bahwa mereka mengandung satu dugaan ya yang kuat, yaitu penipuan, penggelapan atas kepentingan dan uang daripada para jemaah umroh ya yang tadi berkumpul ya di klien saya ya di Kiai Haji Hambali. Jadi saya rasa ini kan hanya modus tuh, satu pembenaran yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka memang serius, punya badan hukum yang jelas, kepengurusan yang jelas, mereka harus punya alasan secara hukum ya, secara sistem ya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jangan kasih alasan kepada jemaah melalui WA, nggak ada alasan ini. Saya rasa mereka bilang pesawatnya yang cancel segala macam. Apa itu jawabannya? Masalahnya ini yang 26 orang jemaah ini sudah bayar atau belum? Kalau sudah 26 itu, mana tanda terimanya? Mana kwitansinya? Itu masalahnya. Itu yang real aja. Jadi kalau 26 nggak berangkat oleh Sinaya, ya bohong besar. Karena yang 26 itu ya belum bayar. Bagaimana orang yang belum bayar ingin berangkat? Jadi begini ya, justru yang saya pakai dalam somasi saya itu belum saya keluarkan bukti transfer dari kita. Yang dicetak invoice dari perusahaan mereka yang saya pakai. Artinya soal pembayaran itu clear. Mereka sudah mengakui melalui invoice. Ada bukti invoice-nya dari perusahaan mereka yang mengatakan bahwa uang para jemaah itu sudah masuk sekian ratus juta. Apa yang mau ditanya? Loh, mereka mendalilkan kok. Mereka yang keluarkan buktinya kok. Ingat ya, siapa yang mendalilkan? Ya, siapa yang dia yang harus membuktikan. Siapa yang sering melakukan pembenaran, dialah pelakunya itu. Catat. Gagal berangkat pada 14 November 2025. Keberangkatan kemudian di-reschedule pada tanggal 24 November di tahun yang sama. Tapi lagi-lagi gagal dan batal. Sampai di sini Haji Hambali bingung karena ternyata visa yang tersedia hanya ada 8. Menurut pihak PT Sinaya Amanah Wisata, ke-8 visa terbit karena 8 jemaah tersebut sudah membayar secara cash. Menurut Haji Muiz, 8 jemaah yang sudah sisanya sudah siap tidak bisa berangkat karena Haji Hambali menginginkan 26 jemaah berangkat satu paket. Yang 8 orang itu mereka bisa berangkat karena memenuhi syarat, sudah memenuhi pembayarannya. Cuma Haji Hambali ingin satu kesatuan 26 aja berangkat. Dan ini yang jadi masalah. Kenapa Haji Hambali ngotot ingin 26 aja berangkat, sedangkan yang sisa 20, yang 8 itu mereka sudah bayar, sudah berlunasi. Tapi yang lainnya belum. Nah, Pak Haji Hambali ingin satu kesatuan saja, ingin 26 orang. Ya dananya nggak ada, bagaimana bisa? Akhirnya kan lama-lama akhirnya terbengkalai. Itulah sebenarnya letak daripada hasil musyawarah itu. Haji Hambali tidak memenuhi janjinya. Satu, menyediakan dana untuk 26 orang itu.
Itulah masalah. Apakah cukup jika visa itu muncul? Apakah cukup untuk orang umroh apabila paspor itu muncul? Kalau tidak ada tiket pesawat. Sampai hari ini pihak perusahaan travel ini belum punya tiket untuk jemaah itu. Tanyakan sama mereka kalau memang mereka benar. Mana tiket Airbusnya? Mana tiket pesawat yang ke Mekah? Tanyakan mereka. Kalau mereka belum aja punya tiket, bagaimana mau bicara keberangkatan? Nah ini, uang orang sudah masuk 400 sekian juta. Kemana duit orang itu? Sampai hari ini, tidak ada mereka punya niat untuk mengembalikan itu. Justru kami curiga kalau Haji Hambali saat itu ingin yang udah bayar berangkat saja, nggak ada masalah. Udah visanya sudah diterbitkan dan sebagainya sudah apa. Cuma Haji Hambali ingin 26 aja. Karena itu satu kesatuan. Lah yang nombokin 18 orang itu siapa? Jadi yang ingkar ini yang siapa? Apa perusahaan Sinaya atau Haji Hambali? Katanya 8 orang ada visa. Emang visa bisa naik pesawat kalau nggak ada tiketnya? Jadi bernarasi itu pakai akal kiri itu, ya. Ini narasi, ya, yang mempertentangkan antara akal kiri dan akal kanannya dia. Pertanyaan saya nggak usah 8, bagi klien saya gampang. 1 orang saja kau buktikan tiketnya bahwa dia naik pesawat menuju Jeddah. Mana? Tunjukkan tiketnya. Pesawatnya pesawat apa? Hah? Orang mau berangkat 4 jam lagi, dibatalkan oleh dia. Orang belum pegang tiket. Kebohongan itu. Jadi masalah pembatalannya akibat 26 itu tidak melunasi kewajibannya membayar umroh ke Tanah Suci yang diinginkan oleh Haji Hambali. Jadi sebenarnya Pak Hambali tidak memenuhi kewajibannya untuk mengurus yang 26 orang itu, selesaikan pembiayaan umroh, itu saja. Kalau memang itu sudah 26 orang itu misalkan umrohnya lalu nggak berangkat, itu yang salah memang Haji Surya. Tapi ini kan nggak, Haji Hambali ingkar, tidak menyelesaikan bayaran 26 orang itu. Akhirnya jadi masalah kayak seperti ini. Karena ingin Pak Haji Hambali ingin satu kota 26. Tapi nyatanya memang dananya tidak ada. Ngasih cek, tapi cek bodong. Kan dirugikan. Sehingga perusahaan kami yang ini kan Haji Surya itu ya udah berbagai cara, udah semua administrasinya dilengkapi, beli koper, paspor, booking hotel dan sebagainya sudah dipenuhi. Ketika kita butuh dana, Haji Hambali tidak terpenuhinya. Itu masalahnya. Ya saya rasa mereka ini, saya kuat mengatakan bahwa mereka ini modus. Ya, kuat sekali. Sebab apa? Koper dikasih, batik dikasih, ya, urus visa, paspor dikasih, ya, itu pun diurus oleh jamaah. Kerugiannya di situ tuh. Lalu sampai jemaah itu membanggakan dirinya kepada keluarga dan sosialnya. Lalu mereka panggil ustadz, panggil orang untuk bicara, katakanlah doa bersama. Setiap person itu melakukan itu. Jadi kerugiannya, imaterialnya aja itu nggak terhingga. Ya, makanya saya bilang, karena janji-janji palsu yang dikatakan oleh mereka. Kapan sadarnya orang ini? Maka saya bilang, ini harus diusut tuntas. Hukum harus tegak sebagai panglima. Ya, saya nggak mau tahu. Ini kan soal kemaslahatan umat. Ya, ini negara harus hadir. Ya, Gubernur Banten ini harus hadir. Ketua MUI pusat juga harus bertanggung jawab. Karena menyangkut umat. Ya. Jadi jangan menganggap orang itu lemah lalu orang itu dikebiri dengan banyak dalil, dengan banyak alasan. Ya. Lubung orang itu dibatalkan melalui WA kok.
Kalau orang diproses tadinya melalui badan hukum, harusnya dia keluarkan melalui surat resmi dari badan hukum. Ini dibatalkan melalui WA. Ini apaan? Makanya saya patut duga kuat bahwa ini adalah murni dugaannya penipuan penggelapan. Bahwa ini adalah murni dugaannya penipuan penggelapan. Persoalan gagal umroh ini pun meluas ceritanya karena dari penelusuran pihak Haji Hambali, diketahui bahwa petinggi sebuah organisasi keagamaan duduk sebagai direksi dalam PT Sinaya Amanah Wisata. Tapi Haji Muiz selaku kuasa khusus PT Sinaya Amanah Wisata membantah tegas hal itu. Pertanyaan saya, siapa ketua MUI ini di dalam badan hukum travel itu? Beliau diduga kencang, diduga keras, dan patut diduga dia adalah komisaris di perusahaan itu. Apa hak kewajiban komisaris di dalam perseroan terbatas? Sebagaimana diatur di pasal 108 ya di Undang-Undang Nomor 40 2007, bahwa Dewan Komisaris itu dia bertanggung jawab untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurusnya di badan hukum itu. Letakkan bantunya di mana? Bukan soal bantu, dia harus bertanggung jawab baik secara sosial, pribadi maupun persoalan hukum yang terkait dengan badan hukum. Makanya saya seret nanti, saya akan laporkan mereka dengan kawan-kawan. Sebenarnya informasi saya terima bahwa Haji Hambali, Haji Surya, Haji Hafid dan Agus itu adalah sudah mengambil karena cek bodong itu tidak bisa dicairkan, maka ngambil solusi. Minta solusinya yaitu ada guru ulama yang bisa minta solusi, yaitu Kiai Haji menghadap menemui Haji Hudori untuk minta solusi bagaimana 26 orang ini bisa berangkat. Nah, Pak Haji Hudori mungkin akan mengupayakan akan mencari orang donatur yang bisa memberangkat. Tapi jaminannya apa? Ya, Haji Hambali menjaminkan rumah dan pesantrennya. Ya, Haji Hudori nggak mau. Kejadian klien saya mendatangi Kiai yang ketua MUI itu setelah kejadian, ya, setelah dibatalkan. Apa upayanya? Upaya menalang itu untuk mengembalikan uang orang, bukan nalangin untuk orang berangkat. Paham nggak? Lah ini kan harus bertanggung jawab dong komisaris, iya kan? Soal busuknya badan hukum, komisaris bertanggung jawab. Sebenarnya Kiai Haji Hudori itu memang sekaligus sebagai ketua umum MUI Kabupaten Serang. Dia kedatangan tamu, teman-temannya 4 orang itu, Kiai Haji Hambali, Surya, Hafid dan Haji Agus. Nah, mereka itu minta solusi, datang ke Haji Hudori, bagaimana ini solusinya supaya yang 26 jamaah, ada 26 ini bisa berangkat, sedangkan uangnya nggak ada. Nah, menurut informasi Hudori, ya silakan aja bisa berangkat, ya kan, saya pakai carikan dana, pinjaman dana ke orang pihak lain, tapi jaminannya apa? Nah, yang saya tahu Haji Hambali menjaminkan rumah dan pesantrennya. Nah, Kiai Haji Hambali ya nggak mau. Karena itu kalau mungkin barang yang lain yang sifatnya atau emas gitu, atau emas batangan gitu, atau kendaraan apa mungkin saja. Tapi kalau hanya pesantren mereka mau. Saya sudah somasi, saya tembuskan juga kepada Kapolda Banten. Saya minta ini harus diusut tuntas. Saya minta kepada Menteri Agama, ya, melalui ya Direktorat Jenderal Haji dan Umroh di Kementerian Agama. Ini tolong diperhatikan, ya, karena ini bicara kemaslahatan umat yang ingin beribadah. Tiba-tiba mereka, ya, dinangisi, diduga ditipu, digelapkan dengan modus yang terlalu banyak dalilnya. Sehingga sampai hari ini sudah kecewa,
kerugian imaterialnya, kerugian malunya, gitu. Lalu uangnya tadi hasil pinjaman-pinjaman para jemaah itu. Tapi hari ini mereka katakan bahwa itu kesalahan apa? Ini pertanyaannya. Uang itu kesalahan siapa? Kalau orang nggak berangkat, uang itu harus kembali mestinya. Harus minta maaf. Ini bicara badan hukum. Jangan-jangan, dugaan saya, ini PT ini bodong. Ya, bukan ceknya yang bodong, PT-mu yang bodong. Ini dugaan saya. Alih-alih sebagai korban, menurut Haji Muiz, Haji Hambali justru bagian dari PT Sinaya Amanah Wisata. Ini terbukti dengan adanya brosur yang memperlihatkan foto dan nama Haji Hambali, di mana tertulis jabatannya sebagai leader PT Sinaya Amanah Wisata. Haji Hambali sama Sule yang saya tahu brosurnya itu mereka kerjasama. Bahkan saya lihat di brosur Haji Hambali itu sebagai leadernya perusahaan Sinaya. Itu. Jadi sebenarnya mah ya kalau bahasa saya sih broker ini Haji Hambali juga sebenarnya sama, kerjasama. Oh, tidak ada klien saya kerjasama dengan mereka. Kapan Kiai Hambali klien saya jadi karyawan dia? Tunjukkan. Ada nggak dia terima karyawan klien saya? Justru klien saya yang bayar sama dia tentang uang keberangkatan, kepengurusan jamaahnya klien saya. Jangan sok ngaku-ngaku kerjasama apa. Brosur itu bisa saja dibikin oleh siapa saja. Hah? Anak kecil juga bisa kok cetak brosur. Tapi tunjukkan, ini hubungan hukum kawan. Jadi memang Haji Hambali dengan Surya Hafid ini ya satu kesatuan. Ya kerjasama karena saya lihat di brosurnya umroh itu ya foto Hambali di situ sebagai leader PT Sinaya. Dan itu buktinya ada di abang. Saya pertanyakan hari ini, apa hubungan hukum klien saya dengan PT itu? Apa buktinya? Jangan main klaim-klaim aja. Berarti itu modus mereka juga kalau begitu. Ya, pura-pura dia cetak brosur seakan-akan supaya orang berpendapat di publik ya bahwa klien saya juga bagian daripada marketingnya mereka. Oh, jangan, itu tidak ada hubungan hukumnya. Justru klien saya mendorong jemaahnya untuk ya menggunakan jasa travel perusahaan ini. Tetapi setelah jemaahnya klien saya menyerahkan uang dan menyerahkan cek mundur, bukan cek kosong. Tetapi satu pun tidak ada yang berangkat. Bahkan mereka selalu berdalil tunda, sampai 3 kali tundanya sampai hari ini. Dan bahkan mereka yang berangkat, termasuk tadi ketua MUI itu, dugaannya mereka justru yang berangkat umroh. Rombongan PT ini yang berangkat, komisaris, jajaran pengurusnya berangkat. Jangan-jangan dia pakai uang itu lagi. Kita nggak mau dibodohi, makanya saya bilang tadi, ini harus diungkap. Dengan cek kosong itulah kami dirugikan. Dengan cek bodong itu. Maka itu kami harapkan untuk perusahaan kami dirugikan. Nama baik dan itu juga pencemaran baik perusahaan kami. Karena sudah di media sosial, media online, sudah menyebar kemana-mana. Untuk itu tentunya hal ini juga ada upaya-upaya hukum kami waktu dekat ini kepada Pak Haji Hambali. Saya sudah katakan tadi, itu bukan cek kosong. Itu cek mundur. Ketika sudah dibatalkan oleh dia, orang boleh narik duitnya nggak? Boleh nggak orang narik duitnya? Oh, bebas orang dia menarik kok. Kan tidak ada, kan mereka yang batalkan. Tidak ada proses keberangkatan. Lalu ketika orang narik duitnya dalam ceknya, karena mereka tadi melakukan tadi satu cacat hukum, cedera sosial, atau tidak memenuhi janji atau ingkar janji,
Wajar nggak orang yang punya uang tadi dalam cek narik? Nah, lalu dia ngecek berdasarkan cek kosong itu, yang menurut dia, padahal itu cek mundur. Apa hak dia melakukan cek itu? Sampai saat ini pihak Haji Hambali berharap ada itikat baik dari PT Sinaya Amanah Wisata untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Perwakilan travel pun kabarnya sudah bertemu dengan pihak kuasa hukum Haji Hambali. Lantas, kemana muara akhir persoalan gagal umroh 26 jemaah haji ini? Saya sebagai kuasa khusus dari PT Sinaya dalam ini Haji Surya, saya mohon kepada Haji Hambali, satu, hentikan framing-framing narasi-narasi yang tidak benar. Kalau memang 26 jamaah itu sudah dibayarkan kepada PT Sinaya, buktikan mana kwitansinya. Dan kalau memang tidak, hentikan itu. Karena itu sudah melawan hukum. Dengan cek bodong pun Pak Haji Hambali itu sudah melawan hukum. Karena itu sudah menyangkut kerugian, perusahaan dirugikan dengan cara-cara Hambali. Itu aja saya kepada Hambali, kembali kepada yang benar, ya, supaya lebih istiqomah lagi dalam menjalani hidup ini. Harus tobat nasuha, ya. Jangan membangun dalil-dalil kebohongan itu yang melilit itu. Jadi sudah berbuat dosa, lalu membangun pembenaran untuk melindungi dosa itu. Saya mau katakan satu. Ini saya mau katakan untuk para orang-orang yang paham agama ini ya. Katakan walau satu ayat, sekalipun terdengar pahit, tapi itu mengandung kebenaran. Keduanya, karena menyangkut jamaah, karena sudah framing ini 26 jamaah seolah-olah kan, ya kami dirugikan. Dirugikan, bagaimana bisa mengembalikan? Kami juga yang rugi. Nah itu masalahnya. Karena ada pembiayaan visa yang 8 orang, bikin paspor lebih dari 8 orang, bahkan sampai 14-16 orang, koper 26 orang, dan lain sebagainya. Itu kan rugi bagi kami. Akibat cek bodong uang nggak, kewajiban Haji Hambali tidak penuhi kepada perusahaan. Sebenarnya yang ingkar itu Haji Hambali sebenarnya dari semua kegagalan. Kalau memang itu Haji Hambali telah memberikan pembiayaan 26 jamaah kepada Sinaya dan itu buktinya ada, saya yang akan nuntut Haji Surya karena dia dianggap tidak bertanggung jawab. Tapi masalahnya ini lain, karena Haji Hambali yang ini masalahnya. Jadi saya mohon kepada Haji Hambali kembali jalan yang benar. Saya sudah somasi mereka 5 kali 24 jam. Mereka ngirim ke kantor saya untuk bicara win-win solution, musyawarah mufakat. Mereka mengajak saya islah. Sampai hari ini tidak ada kabar. Saya mau katakan, Anda tetap saya kejar di rel hukum. Saya akan laporkan orang yang saya somasi itu. Catat ya, rekam jejak catatan, rekam jejak tulisan, rekam jejak data, itu bisa ditipu. Tetapi peristiwa hukum tidak bisa ditipu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.